Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Renata Kaligis dari kelas F03 Pengantar Bioteknologi, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM 030. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Apa sih DNA itu? DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA, deoksiribonukleasid atau asam deoksiribonukleat, adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan dalam pewarisan sifat. Keberadaan asam deoksiribonukleat ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. DNA merupakan dua rantai polinukleotida yang saling terpilin membentuk double helix. Dalam biologi molekuler, double helix atau helix ganda merupakan struktur yang dibentuk molekul-molekul asam nukleat seperti DNA, berbentuk sepasang rantai atau uliran yang saling terpilin. Tiap uliran terdiri dari gugus-gugus gula deoksiribosa serta fosfat yang terangkai berseling-seling. Kedua uliran dalam struktur ini terikat erat karena setiap basa dari satu uliran terikat dengan basa lain dari uliran pasangannya. Dengan pola pasangan tetap, yaitu adenin berpasangan dengan timin dan sitosin berpasangan dengan guanin. DNA tersusun atas banyak nukleotida atau biasa disebut polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas komponen sebagai berikut. Yang pertama, gugusan gula. Nah, gugusan gula di sini dikenal sebagai deoksiribosa. Kemudian yang selanjutnya ada asam fosfat, yaitu penghubung dua gugusan gula. Selanjutnya juga ada basa nitrogen, yang dimana ada guanin dan adenin dari golongan purin serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Basa nitrogen pada DNA ada dua macam, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin atau A dan guanin atau B, sedangkan pirimidin terdiri atas timin atau T dan sitosin atau S. Adenin selalu berpasangan dengan timin dan dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen. Sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin dan dihubungkan oleh tiga ikatan hidrogen. Basa nitrogen membentuk rangkaian persenyawaan kimia dengan gula deoksiribosa menjadi suatu molekul yang disebut nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida ini berperan sebagai prekursor elementer untuk sintesis DNA. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat untuk membentuk suatu nukleotida atau deoksiribonukleotida. Beberapa nukleotida akan bergabung membentuk suatu molekul DNA. Rantai punggung unting DNA terdiri dari gugus fosfat dan gula yang berseling-seling. Gula pada DNA adalah gula pentosa yang berkarbon 5, yaitu 2-deoksiribosa. Dua gugus gula terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester antara atom karbon ketiga pada cincin satu gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya. Ikatan fosfodiester terjadi ketika tepatnya dua gugus hidroksil dalam asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain untuk membentuk dua ikatan ester. Dalam DNA dan RNA, ikatan fosfodiester merupakan hubungan antara atom karbon pada posisi 3 dari satu molekul gula dan atom karbon pada posisi 5 dari atom lain, deoksiribosa dalam DNA dan ribosa dalam RNA. Ikatan yang tidak simetris ini akan membuat DNA memiliki arah atau orientasi tertentu.
pada struktur heliks ganda, orientasi rantai nukleotida pada satu unting berlawanan dengan orientasi nukleotida unting lainnya. Nah, selanjutnya DNA memiliki beberapa macam. Yang pertama DNA kromosom, merupakan DNA utama yang terdapat di dalam inti sel. DNA kromosom terdiri dari beberapa gen dan mengatur sifat-sifat fisik dan biologis organisme. Yang kedua DNA mitokondria, merupakan DNA yang terdapat di dalam mitokondria atau organel sel yang menghasilkan energi. DNA mitokondria diwariskan hanya dari ibu dan digunakan untuk sintesis protein yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, DNA kloroplas, merupakan DNA yang terdapat di dalam kloroplas, organel sel pada tumbuhan yang menghasilkan energi melalui fotosintesis. DNA kloroplas mengandung informasi genetik yang digunakan untuk sintesis protein yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Kemudian yang keempat ada DNA ribosom, merupakan DNA yang terdapat dalam ribosom atau organel sel tempat sintesis protein terjadi. Nah, DNA ribosom mengandung informasi genetik yang digunakan untuk menghasilkan komponen struktural dari ribosom. Kemudian yang kelima ada DNA virus, merupakan DNA yang terdapat pada virus yang mengandung informasi genetik untuk mereplikasi diri di dalam sel inangnya. Kemudian yang keenam ada DNA plasmid, merupakan DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri dan digunakan untuk menyimpan informasi genetik tambahan seperti resistensi terhadap antibiotik atau sifat-sifat lainnya. Kemudian yang terakhir DNA sintetik, merupakan DNA yang dibuat secara artifisial melalui sintesis kimia dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan vaksin atau obat-obatan. Berikutnya adalah RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan molekul asam nukleat yang terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin. RNA memiliki struktur kimia yang mirip dengan DNA, tetapi gula pentosa pada RNA adalah ribosa, sedangkan gula pentosa pada DNA adalah deoksiribosa. Setiap nukleotida RNA terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Gula pentosa pada RNA adalah ribosa yang berbeda dari DNA. Basa nitrogen yang terdapat pada RNA adalah adenin atau A, sitosin atau C, guanin atau G, dan urasil atau O. Yang selanjutnya macam-macam RNA, yaitu meliputi yang pertama mRNA atau messenger RNA bertanggung jawab untuk membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom tempat sintesis protein terjadi. Yang kedua tRNA, yaitu transfer RNA, membawa asam amino ke ribosom tempat sintesis protein terjadi. Kemudian yang ketiga rRNA atau ribosomal RNA, merupakan komponen struktural utama ribosom tempat sintesis protein terjadi. Kemudian yang keempat ada snRNA atau small nuclear RNA, berfungsi dalam pemrosesan dan pengeditan RNA yang lebih besar. Kemudian yang kelima ada miRNA atau mikro RNA, berperan dalam pengaturan ekspresi gen dengan cara menghambat atau mengurangi jumlah mRNA yang terbentuk. Yang keenam ada siRNA atau small interfering RNA, yaitu terlibat dalam mekanisme pertahanan seluler melawan virus dan elemen transposable yang dapat mempengaruhi ekspresi gen. Kemudian 7 LNC-RNA atau long non-coding RNA, merupakan jenis RNA panjang yang tidak mengkode protein, tetapi terlibat dalam pengaturan ekspresi gen dan regulasi berbagai proses seluler. Nah,
Dari beberapa macam RNA tersebut, 3 yang paling terkenal dan paling sering dipelajari serta ada di semua organisme adalah messenger RNA atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, dan RNA ribosom atau rRNA. Dalam sintesis protein, mRNA membawa kode genetik dari DNA dalam nukleus ke ribosom, situs translasi protein dalam sitoplasma. Nah, ribosom terdiri dari rRNA dan protein. Subunit protein ribosom dikodekan oleh rRNA dan disintesis dalam nukleolus. Setelah sepenuhnya dirakit, mereka pindah ke sitoplasma, di mana sebagai pengatur utama terjemahan, mereka membaca kode yang dibawa oleh mRNA. Urutan 3 basa nitrogen dalam mRNA menentukan penggabungan asam amino spesifik dalam urutan yang membentuk protein. Molekul tRNA atau kadang-kadang juga disebut larut atau aktivator atau RNA yang mengandung kurang dari 100 nukleotida, membawa asam amino yang ditentukan ke ribosom, di mana mereka terkait untuk membentuk protein. Selanjutnya merupakan perbedaan antara DNA atau asam deoksiribonukleat dengan RNA atau asam ribonukleat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika dilihat dari rantai polinukleotidanya, DNA memiliki 2 untai polinukleotida yang terikat melalui pasangan basa nitrogen, sedangkan RNA biasanya terdiri dari 1 untai polinukleotida. Kemudian DNA ditemukan di inti sel pada eukariota dan di nukleoid pada prokariota. Sedangkan RNA dapat ditemukan di inti sel dan juga di sitoplasma. Yang selanjutnya dilihat dari gula pentosanya, DNA menggunakan deoksiribosa sebagai gula pentosa, sedangkan RNA menggunakan ribosa sebagai gula pentosa. Selanjutnya dilihat dari basa nitrogennya, DNA terdiri dari basa adenin atau A, guanin atau G, sitosin atau C, dan timin atau T. Sedangkan pada RNA terdiri dari basa adenin atau A, guanin atau G, sitosin atau C, dan urasil atau U. Kemudian jika dilihat dari kadarnya, DNA biasanya memiliki kadar lebih tinggi daripada RNA dalam sel. Terus kemudian dilihat dari fungsi, DNA berfungsi sebagai bahan genetik dan menyimpan informasi genetik untuk mengatur fungsi sel dan organisme. Sedangkan RNA berfungsi sebagai penyandang informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein atau sebagai katalisator dalam reaksi biokimia. Nah, setelah kita mengetahui apa itu DNA dan RNA, ada istilah yang disebut dogma sentral. Apa sih dogma sentral itu? Nah, dogma sentral itu merupakan konsep dasar dalam biologi molekuler yang menjelaskan alur informasi genetik dari DNA ke RNA dan kemudian dari RNA ke protein. Dogma sentral ini menggambarkan bagaimana informasi genetik disimpan, disalin, dan diekspresikan dalam organisme. Dogma sentral ini terjadi dalam beberapa proses. Yang pertama yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses pembuatan salinan dari molekul DNA yang sudah ada, dan proses ini terjadi selama fase S dalam siklus sel. Enzim yang berperan dalam replikasi DNA antara lain yaitu helikase, topoisomerase,
primer RNA, DNA, polimerase, dan ligase DNA. Mekanisme replikasi DNA terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, DNA dipisahkan menjadi 2 untai oleh helikase dan topoisomerase, membantu mencegah superkoli yang terbentuk. Pada tahap elongasi, melibatkan penambahan nukleotida baru oleh DNA polimerase pada untai-untai DNA yang baru terbentuk. Kemudian pada tahap terminasi, melibatkan pemutusan dan penyatuan untai-untai DNA yang terbentuk oleh ligase DNA. Selanjutnya adalah proses transkripsi. Transkripsi adalah proses pembuatan RNA dari molekul DNA. Proses ini terjadi pada inti sel dan dilakukan oleh enzim RNA polimerase. Tahap-tahap dari transkripsi meliputi inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase akan berikatan dengan promoter pada molekul DNA dan membuka untai DNA. Kemudian, RNA polimerase akan memulai sintesis RNA pada untai DNA sebagai cetakan. Kemudian pada tahap elongasi, RNA polimerase akan menambahkan nukleotida baru ke ujung 3 RNA sehingga membentuk rantai RNA. Kemudian pada tahap terminasi terjadi ketika RNA polimerase mencapai sinyal penghentian yang menyebabkan RNA dan RNA polimerase terpisah dari molekul DNA. Yang terakhir yaitu proses translasi. Translasi merupakan proses pembuatan protein dari molekul RNA. Nah, proses ini terjadi di ribosom dan melibatkan sejumlah faktor inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, kompleks inisiasi terbentuk ketika ribosom berikatan dengan mRNA dan tRNA yang membawa asam amino pertama. Pada tahap elongasi, asam amino ditambahkan ke rantai peptida secara berurutan melalui ikatan peptida. Kemudian pada tahap terminasi terjadi ketika ribosom mencapai codon stop pada mRNA yang menyebabkan sintesis protein dihentikan dan protein dilepaskan dari ribosom. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.